Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari Sayyidina bin Alwi bin Ubaidillah, tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah SAW, kecuali di Indonesia. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Tidak pernah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali menisbat dan percaya tidak membatalkan nasabnya Alwi bin Ubaidillah, itu tidak ada. Masanya berbeda, jarak waktunya itu jauh. Ada yang ratusan tahun, ada yang bahkan hampir 200 tahun. Gak bisa. Subrek. Mas Ashidi Inhasha Tashida. 5, 4, 3, 2, 1, and open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kena Gali Channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas oknum Habib yang sudah tidak asing lagi di dunia pertipudayaan. Kenapa aku bilang pertipudayaan? Karena memang seringkali beliau ini tertangkap netizen dalam video-videonya itu menceritakan hal-hal yang sifatnya tipu daya ya. Di videoku juga ada kemarin itu dia membahas sumur keramat. Aku juga udah lupa tuh sumur keramat di mana gitu, dia mau menghidupkan lagi sumur keramat. Udah gitu dia juga yang menceritakan itu salah satu walinya itu bisa memadamkan api neraka dengan kelingkingnya. Nah gitu-gitu kan. Kalau sekali dua kali mungkin ya itu bisa saja kesalahan karena dia juga manusia ya. Tapi ini berulang kali seperti adanya kesengajaan. Nah makanya ini dikategorikan spesialis tipu daya ya. Ya kan? Cocok kan kamu rasa? Nah di video kali ini Wak ini bercerita tentang nasab Ba'alawi ya. Tentang pengakuan 4 imam mazhab menyoal keabsahan nasab Ba'alawi, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sampai Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan lantang beliau mengatakan bahwa keempat imam mazhab dan ulama-ulama terkemuka dunia tidak ada yang mengingkari bahwa nasab Ba'alawi ini tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentu saja pernyataan Habib ini mengundang kontroversi ya bagi beberapa orang yang mempelajari sejarah. Pasalnya, antara 4 imam mazhab dan nenek moyang Bani Alawi tidak hidup sejaman. Nah, coba kita simak dulu video Habib nakal ini biar kita nggak salah informasi. Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari Sayyidina bin Alwi bin Ubaidillah, tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah SAW, kecuali di Indonesia, dan itu datangnya musim-musiman. Saya tanya kepada teman-teman, semuanya betul. Jadi seakan-akan dia lebih hebat dari Imam Syafi'i, dia lebih hebat daripada Imam Abi Hanifah, seakan-akan dia lebih hebat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, seakan-akan dia lebih hebat daripada Imam Malik. Bahkan jangan jauh-jauh, Kiai Hashim Ash'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hamid, Kiai Holil Bangkalan mengakui tidak ada satupun yang ingkar, tidak ada satupun yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah ini bernasab kepada Rasulullah SAW. Cuma di Indonesia ini, ingat, saya ingatkan, tidak ada yang ingkar keluarga Nabi, terutama Ba'alwi ini, kecuali Wahabi. Ingat saudara-saudara, jangan terpancing. Ini orang-orang bayaran yang ingin menghancurkan, menjauhkan umat Islam dari anak cucu Rasulullah SAW, yang ingin menghancurkan para kiai untuk jauh dari anak cucu Rasulullah SAW. Mereka semua ini ada yang mendukung. Nanti akan terbuka kalau rezim ini sudah jatuh. Paham tidak? Paham tidak? Nanti dia akan tahu. Jadi kita tidak usah terpancing. Tidak usah terpancing. Ahli-ahli nasab sedunia mengakui cuma keplak Sukawit ini saja, pemain lenong rompi ini saja, pemain lawak ini saja, yang gembar-gembor tidak usah didengar, tidak usah. Buktinya kemarin pada waktu duduk dengan Buya Qurtubi nggak bisa ngomong, diminta dalilnya nggak bisa ngomong. Kita nggak usah terpancing, tidak usah, tetap berjalan, tetap cintai keluarga Nabi, jangan ada yang berubah, cintai keluarga Nabi yang ahli sunnah wal.
Nah, itu dia videonya, udah dapat poinnya ya. Kalau usahanya beliau ini tetap ingin diakui sebagai cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dimana dengan privilege itu dia bisa hidup enak, tidur-tiduran, mimpi, terus kemudian menceritakan mimpi-mimpinya kepada muhibin-muhibinnya, lalu amplop pun berdatangan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi menggunakan segala macam cara agar dapat privilege. Nah, sebenarnya kalau masalah nasab ini nggak perlu ngaku-ngaku cucu Nabi. Kalau memang berilmu, berakhlak mulia juga akan mulia di mata orang. Jangankan di mata orang, bahkan di sisi Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan tetap mulia. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya Ustadz Adi Hidayat aja itu kan nggak ada ketersambungan dengan Nabi Muhammad ya. Kalau beliau berilmu, berakhlak baik ya tetap mulia di mata orang. Ya mungkin di sisi Allah juga sama. Nah, jadi kalau misalnya pun si Habib ini mengaku sebagai juriyah Rasul tapi perkataannya seperti ini, berdusta atas nama imam ulama yang masyhur, justru akan mengotori kemuliaan ulama-ulama dan Rasulullah itu sendiri. Kan parah kan? Nah, sebagai referensi aku tampilkan satu video seorang ustadz yang mana mungkin kompeten untuk menjelaskan atau mengkoreksi pernyataan si Habib nakal tadi. Nah, ini dia videonya. Ceramah tersebut jelas-jelas kalau disengaja itu merupakan kejahatan. Kalau tidak disengaja, maka itu merupakan suatu kejahilan, penipuan dan pembodohan. Di mana dalam ceramahnya beliau itu menggebu-gebu, begitu semangatnya mendoktrin jamaah yang hadir pada acara khol yang ke-48 3 hari yang lalu itu. Jika ini didengar, dilihat, diterima oleh orang awam yang tidak mengerti ilmu sejarah dan ilmu nasab, maka ya pasti mengamini. Sebelumnya ya ini sejarahnya, kenapa kok para habib itu selalu ngelantur ya? Apakah memang disengaja atau tidak tahu duduk permasalahannya? Kalau menurut saya, di saat memanasnya polemik nasab ini, Allah memperlihatkan kepada kita semua, umat Islam Indonesia khususnya, umumnya seluruh rakyat Indonesia, bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh para habib-habib Alawi itu ya seperti itu. Tidak ada nilai ilmiahnya, nggak sesuai dengan fakta sejarahnya. Dibantah kayak apa? Saat dulunya kumpulkan semua anggota Rabitul Alawiyah untuk membantah apakah yang dikatakan Habib Mundur bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid itu benar. Apakah mereka mau mendukung membenarkannya? Nggak bisa. Ya, Hanif Al-Atas sekalipun nggak bisa, nggak akan bisa. Siapapun nggak akan bisa, karena itu salah gitu loh. Ceramah itu salah. Pada waktu khol yang ke-48 di Tanggul itu, yang hadir tidak hanya beliau yang ngisi ceramah. 15 menit kali berapa Habib yang datang. Bahkan Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf juga turut mengisi acara tersebut. Ada Habib Salim bin Jindan juga. Gitu. Jadi ini sangat parah. Tapi inilah hikmah yang Allah perlihatkan kepada kita semua. Tidak ada gading yang tak retak. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Serapat-rapat kita menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Nah, inilah buktinya. Kok nggak hati-hati gitu. Kalau mau menipu ya Mbak ya, ronda cerdas sedikit lah, belajar dulu kalau mau menipu. Karena apa? Yang mendengarkan ceramahnya itu orang banyak. Yang hadir di acara khol yang ke-48 Habib Soleh Tanggul itu cukup banyak. Walaupun tidak sebanyak dulu, tapi cukup banyak. Direkam ya oleh YouTuber-YouTuber muhibin-muhibin, berikut channel-channel pendukung Habib Alawi juga. Gitu. Nah, inilah namanya, kalau tidak ditarik ucapan itu, maka akan menjadi dosa jariah. Dosa jariah. Apalagi yang menyampaikan itu sekelas cucu dari Al-Habib Soleh Al-Hamid. Ini koreksi ya, dari internal mereka, dari kami, eksternalnya. Kami tidak iri, dengki, atau benci, tidak. Tapi berdasarkan fakta sejarah. Fakta sejarahnya apa? Tidak pernah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali menisbatkan percaya tidak membatalkan nasabnya Alwi bin Ubaidillah, itu tidak ada. Masanya berbeda. Jarak waktunya itu jauh. Ada yang ratusan tahun. Ada yang bahkan hampir 200 tahun. Nggak bisa. Kalau saya jelas nggak percaya. Dipaksa untuk percaya, nggak bisa percaya. Kan nggak ilmiah. Nggak ilmiah. Seluruh pakar nasab sedunia, semua percaya nasabnya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Cuma ada di Indonesia saja. Kok bisa berkata seperti itu? Malah berkata lagi, wah ini paling bayaran, musiman, dan lain sebagainya. Dan itu dikatakan sangat percaya diri mengatakan itu. Itu bagaimana? Apakah selama ini tidak ada yang mengikuti ceramah-ceramah para habib itu? Saya itu sering mengikuti. Ceramahnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf, ya, ketua Rabitul Alawiyah, saya sering mengikuti. Hati-hati Kang, jangan mudah untuk menyampaikan memutarbalikan sejarah di hadapan jamaah. Berbahaya. Berbahaya. Kalau jamaahnya 10 orang itu ya gampang. Jamaahnya ribuan. Ribuan. Mampukah kita membaca fenomena seperti ini? Ada seorang cucu yang berceramah di acara kholimbahnya yang dianggap sebagai seorang waliullah, ya, tapi justru malah mengatakan, menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan fakta sejarahnya. Imam Madzhab 4 dicantumkan, dicantoli, ya,
diklaim mendukung nasabnya leluhur beliau Alwi bin Ubaidillah. Tidak hanya ada Ibnu Abbas saja, tetapi ya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Haji Ahmad Dahlan, dicantumkan semua, Mbah Hamid Pasuruan, ya, Mbah Khalid Bangkalan, semuanya dicantumkan. Ya, polanya itu seperti itu. Ada mana buktinya? Mana buktinya? Tidak dapat memperlihatkan bukti, menampilkan buktinya. Nah, itulah pola kebohongan, penipuan, pembodohan. Nah, itu dia videonya. Mudah-mudahan bisa jadi referensi untuk kita, termasuk juga untuk muhibin yang males untuk mencari informasi. Jadi luangkanlah sedikit aja waktu untuk cari referensi lain. Siapa tahu memang ada kekeliruan-kekeliruan yang disampaikan oleh Habib-Habib yang sebelumnya mungkin sudah terlanjur diamini. Aku berharap dari Habib-Habib, Ustadz-Ustadz, Kiai-Kiai, Ulama-Ulama untuk ambil sikap bila ada hal-hal yang seperti ini. Kalau benar ya bilang benar, kalau salah ya bilang salah. Walaupun kalian dalam kelompok yang sama. Karena ini bisa menjadi surah wal istifadah ya. Di kemudian hari jika orang-orang yang berilmu hanya diam. Oke, segitu aja. Semoga terhibur. Dia yang menaruh kepercayaan kepada dunia, maka dunia akan mengkhianatinya. Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.